Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, Jumat 20 Agustus 2021. Semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat, tetap tersenyum, tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari antaranya, seorang ahli Taurat, bertanya kepada Yesus untuk mencobai dia. "Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat?" Yesus menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku seiman, saya ajak Anda merenungkan, cintailah Allah dan sesama. Cinta itu nomor satu. Berbicara soal hukum pada zaman Yesus, maka para ahli Taurat, orang-orang Farisi, pasti akan dibicarakan. Orang-orang ini mereka selalu membanggakan diri dalam pengetahuan mereka tentang hukum Musa, tentang persyaratan ritual dari hukum tersebut. Mereka bahkan menjadikan praktik seumur hidup untuk mempelajari 613 ajaran Taurat, kitab-kitab perjanjian lama yang berisi hukum Musa, bersama dengan banyak komentar tentang hukum itu, komentar para rabi. Dalam Injil hari ini, otoritas agama itu, para ahli Taurat, mereka menguji Yesus untuk melihat apakah dia memahami hukum dengan benar seperti yang mereka pahami atau tidak. Yesus mengejutkan mereka dengan kesederhanaan dan penguasaannya yang mendalam atas hukum Allah dan tujuan dari hukum tersebut. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, Yesus merangkum seluruh hukum dalam dua perintah besar yang ditemukan dalam kitab Ulangan bab 6 ayat 5, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu," dan dalam kitab Imamat bab 19 ayat 18, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kasih Allah mengarahkan semua yang ia lakukan, yang Yesus lakukan. Kasihnya kudus, adil, dan murni, karena kasih itu hanya mencari apa yang baik, bermanfaat, dan memberi kehidupan, daripada apa yang merusak, jahat, atau mematikan. Itulah sebabnya Yesus mengajak dan bahkan memerintahkan kita, semua yang percaya kepadanya dan mau mengikuti dia, untuk mencintai, untuk menerima dan memberikan hanya apa yang baik, hanya apa yang indah, adil, dan murni,
serta menolak apapun yang bertentangan dengan itu. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, Allah adalah kasih, dan segala sesuatu yang Ia lakukan mengalir dari kasih-Nya kepada kita. Tuhan mengutamakan kita dalam pikiran dan perhatiannya. Apakah kita mengutamakan Dia dalam pikiran dan perhatian kita? Allah lebih dahulu mengasihi kita, dan kasih kita kepadanya merupakan tanggapan atas kebaikannya yang luar biasa terhadap kita. Kasih Allah didahulukan, dan kasih sesama didasarkan pada kasih Allah itu. Semakin kita mengenal kasih, kebenaran, dan kebaikan Tuhan, semakin kita mencintai apa yang dicintainya dan menolak apapun yang dibenci dan bertentangan dengan kehendak-Nya. Tuhan memerintahkan kita untuk mencintainya terlebih dahulu di atas segalanya. Cintanya mengarahkan pikiran, niat, dan tindakan kita kepada apa yang sepenuhnya baik dan menyenangkan baginya. Dia ingin kita mencintainya secara pribadi, sepenuh hati, tanpa syarat atau kompromi. Saudara dan saudariku terkasih, apa itu sifat cinta? Cinta adalah pemberian diri untuk kebaikan orang lain, sepenuhnya berorientasi dan diarahkan pada kesejahteraan orang lain. Cinta yang berakar pada kesenangan diri sendiri adalah egois dan posesif. Cinta egois yang mengambil dari orang lain daripada memberi kepada orang lain. Ini adalah cinta yang kerdil, yang mengarah pada banyak keinginan yang menyakitkan dan berdosa, seperti kecemburuan, keserakahan, dan hawa nafsu. Akar dari semua dosa adalah cinta dan kesombongan yang tidak teratur, yang pada dasarnya menempatkan diri sendiri di atas Tuhan dan sesama, mencintai dan melayani diri sendiri daripada Tuhan dan sesama. Sedangkan cinta sejati yang sepenuhnya diarahkan dan berorientasi pada apa yang baik daripada yang jahat, berakar pada kebenaran Tuhan. Saudara dan saudariku terkasih dalam Tuhan, Tuhan mengasihi kita sepenuhnya dan penuh kesempurnaan demi kita. Tidak ada batasan, tidak ada kompromi dari pihaknya. Cintanya tidak tunduk pada perubahan suasana hati atau keadaan. Ketika Tuhan memberi, Dia memberi dengan murah hati, berlimpah, bebas, dan tanpa menetapkan syarat untuk pemberian cintanya itu. Kasih-Nya tidak goyah, tetapi teguh, konsisten, dan konstan. Dia mengasihi kita dalam kelemahan kita, dalam kondisi kita yang jatuh dan berdosa. Itulah sebabnya Yesus datang untuk menebus kita dari perbudakan dosa. Allah Bapa selalu mencari kita, menarik kita ke takhta belas kasihan dan pertolongannya. Allah Bapa mengoreksi, kemudian mendisiplinkan kita dalam kasih, untuk membebaskan kita dari kesalahan cara berpikir dan mengambil tindakan yang salah. Apakah saya dan Anda dengan bebas menerima kasih Allah? Apakah saya dan Anda dengan sukarela memilih untuk mematuhi perintah-perintahnya? Saudara dan saudariku, bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan di atas segalanya dan mentaati perintah-perintahnya? Bagaimana kita mengasihi sesama dan rela menyerahkan hidup kita demi mereka? Rasul Paulus, dia beritahu kita begini dalam Roma bab 5 ayat 5. Dia katakan, pengharapan tidak mengecewakan kita, karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kita tidak mendapatkan kasih Allah. Kasih itu diberikan secara cuma-cuma kepada setiap mereka yang mau membuka hati kepada Allah.
dan dengan bebas menerima kasih karunia Roh Kudus. Karena itu kita harus terus memohon Tuhan untuk membanjiri hati kita dengan kasih-Nya melalui karunia Roh Kudus. Saudara dan saudariku seiman, kemudian apa yang membuat cinta kita kepada Tuhan dan perintah-perintahnya itu tumbuh dalam diri kita? Iman kepada Tuhan, harapan pada janji-janjinya. Iman dan harapan penting untuk hubungan yang baik dengan Tuhan, untuk bersatu dengannya dalam cinta. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita mengasihi Dia, dan semakin kita mengasihi Dia, semakin kita percaya dan berharap pada janji-janjinya. Apakah saya dan Anda membiarkan sesuatu menghalangi kita dari kasih Allah dan sukacita mengasihi, melayani orang lain? Semoga kita selalu membuka diri untuk cinta yang datang dari Allah, agar kita hidup mencintai Dia dan kemudian mencintai sesama yang ada di sekitar kita. Amin. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kasih-Mu melampaui segalanya. Penuhilah hati kami dengan kasih-Mu dan tingkatkan iman dan harapan kami pada janji-janji-Mu. Bantulah kami untuk memberikan diri kami dalam pelayanan yang penuh dengan kemurahan hati kepada orang lain, sama seperti yang telah Engkau berikan kepada kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, semua orang yang kita sayangi, segala usaha, rencana, kerja kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.